Hai, kembali lagi di channel Belajar Kreatif. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, langsung saja kita ke materi pembelajaran. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang pencemaran udara dan pencemaran air, semoga masih ingat ya teman-teman. Baik, sekarang kita akan membahas materi tentang pencemaran tanah dan suara. Mari simak sama-sama dan tetap fokus ya. 3. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Pencemaran tanah secara langsung terjadi jika zat pencemar langsung mencemari tanah, misalnya dari penggunaan insektisida, fungisida, herbisida, DDT, diklorodivinyl trikloroetana, dan pupuk kimiawi secara berlebihan. Sementara itu, pencemaran tanah tidak langsung terjadi melalui perantara air dan udara, misalnya limbah domestik dan industri dibuang ke sistem perairan lalu polutan tersebut terserap ke dalam tanah atau zat sisa pembakaran dari pabrik dan kendaraan bermotor yang dibuang ke udara, lalu terbawa oleh air hujan dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh limbah yang tidak mudah terurai, misalnya plastik, kaca, styrofoam, dan kaleng. Pencemaran tanah memiliki dampak negatif, antara lain mematikan organisme di dalam tanah dan mengganggu porositas dan kesuburan tanah. 4. Pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara yang tidak diinginkan, mengganggu, dan merusak pendengaran manusia. Pencemaran suara dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. A. Kebisingan impulsif, yaitu kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya mengejutkan. Contohnya, suara ledakan mercon, suara tembakan senjata, dan suara petir. B. Kebisingan impulsif kontinu, yaitu kebisingan impulsif yang terjadi terus-menerus, tetapi hanya sepotong-sepotong. Contohnya, suara palu yang dipukulkan terus-menerus. C. Kebisingan semi-kontinu, yaitu kebisingan kontinu yang hanya sekejap, kemudian hilang dan muncul lagi. Contohnya, suara lalu lalang kendaraan bermotor di jalan dan suara pesawat terbang yang sedang melintas. D. Kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang datang secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Contohnya, suara mesin pabrik. Kebisingan kontinu, terutama yang berintensitas tinggi, sering menjadi penyebab rusaknya pendengaran. Untuk menentukan tingkat kebisingan, digunakan alat SLM, Sound Level Meter. Ukuran kebisingan dinyatakan dalam satuan desibel, dB. Rata-rata seseorang mampu mendengar suara dengan frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Kebisingan adalah suara dengan frekuensi di atas 80 dB. Di Indonesia, nilai ambang batas, NAB, untuk kebisingan yang diperkenankan adalah 85 dB untuk waktu kerja 8 jam per hari. Kebisingan dapat menyebabkan gangguan kesehatan, gangguan psikologis, seperti kesulitan berkonsentrasi, dan gangguan fisiologis, seperti sakit kepala. Demikian tadi materi tentang pencemaran tanah dan pencemaran udara, semoga dapat dipahami ya. Baik, sekarang kita coba jawab pertanyaan berikut. 1. Perhatikan data berikut. 1. Tsunami. 2. Gempa bumi. 3. Wabah penyakit. 4. Kemarau panjang. 5. Gelombang panas. 6. Semburan gas bumi. 7. Kenaikan muka air laut. Pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menimbulkan dampak, seperti yang ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, 5, dan 6. B, 1, 3, 4, dan 7. C, 2, 4, 6, dan 7. D, 3, 4, 5, dan 7. E, 4, 5, 6, dan 7. 2. Hari Ozon Internasional diperingati setiap tanggal 16 September. Gerakan yang sesuai dengan tema tersebut adalah A. Menanam 1000 pohon. B. Bersepeda santai bersama. C. Hemat dalam penggunaan energi listrik.
D. Larangan penggunaan kendaraan bermotor. E. Larangan penggunaan tabung semprot aerosol. 3. Setiap bekerja, Pak Arif selalu memasang alat airplug untuk melindungi dan mengurangi tingkat kebisingan kontinu yang masuk ke telinganya. Profesi pekerjaannya kemungkinan sebagai A. Polisi lalu lintas, B. Karyawan pabrik, C. Tukang bangunan, D. Pelatih atlet menembak, E. Penjaga pintu rel kereta api. Empat. Perhatikan beberapa jenis limbah berikut. 1. Merkuri. 2. Detergen. 3. Herbisida. 4. Feses hewan. 5. Pupuk kimia. 6. Minyak bumi. 7. Sampah daun. Pertumbuhan eceng gondok yang sangat cepat hingga menutupi permukaan air di danau dan rawa-rawa dipicu oleh peristiwa eutrofikasi yang dapat disebabkan oleh A. 1 dan 4, B. 2 dan 5, C. 3 dan 6, D. 4 dan 7, E. 6 dan 7. Lima. Perhatikan jenis gas dalam udara berikut. 1. O2, 2. N2, 3. CO2, 4. NOx, 5. SOx, 6. CH4. Pencemaran tanah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Pencemaran tanah secara tidak langsung terjadi melalui perantaraan udara dan air. Jenis gas dalam udara yang dapat mencemari tanah ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 6, D. 4 dan 5, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, E. 5 dan 6. Silahkan kirim jawabannya di kolom komentar.